Ku sungguh ku percaya padamu. Dari terbitnya Matahari dan dan sampai terbenamnya ku angkat pujian, tinggikan namamu. Dan ku puji dengan kecapi. Oh, haleluya, Yesus kekasihku. Buka kamera Pak Bambang, buka kamera. Ya, baik Pak. Nah ini saya buka Pak. Ya, sudah. Oke. Yesus kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan kecapi, oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Nah, ini kalau ada yang nyanyi mungkin nggak sama ya ketukannya Pak Andre. Iya, Yang karena saya dengar delay, ada ketukan- delay Pak. Iya. Ada delay kan? Delay Iya, dia punya. ada. Ya kan Nggak beda. apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Nggak mainkan nggak saja. apa-apa. Namanya di Zoom. Namanya Zoom, Oh, apa pasti gitu. ada delay. Oh, Pasti ada delay. Iya. Oke. Dan namanya kita berbeda daerah. Iya. Beda area kan? Iya. Sayang, Disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Mantap. Sayang, Disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat Angkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. sayang, aku disayang, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, 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 Haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya. Hari-hari gue lalui bersama Yesus, suka duka jalani bersama Yesus, berdoa Tuhan Guru selamatku. Ya, itu Amin. 3 lagu yang Oke. terakhir, Haleluya. ajarku mengerti. Mantap. Ajarku mengerti segala rencana
ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanmu dalam terang firman-Mu. Ajarku berlari hanya padamu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berarah hanya padamu. Bapakku, ada salah rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Lancarkanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah.
kehendakmu terjadilah. Ya, Pak Andre. Alright, terima kasih Silakan Pak lanjut. Bambang, luar biasa. The King of Ukulele sudah mengisi kompak siang hari Halo Senin. Pak Andre. Ya. Pak Karel. Ya, boleh dengar. Sudah dengar saya? Ya. Benar, Pak. Halo. Lanjut. Pak Bambang mungkin nggak dengar kah? Tes 1, 2, 3. Halo. Oh, Pak Bambang nggak dengar. Saya dengar, Pak. Ya, saya dengar, Pak. Dengar. Oh, oke. Saya takut saya punya audio. Oke, terima kasih Pak Karel. Kalau audio saya drop, kasih tahu Pak Karel. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Loh, Teman-teman kok pagi? semuanya. Kok selamat pagi? Sudah siang ini. Nah, Sudah siang ya. aduh. Oke, selamat siang semuanya. Iya. Gara-gara pujian ini Pak ya. Gara-gara pujian ukulele nih. Oke, selamat siang Pak Kanbaru, Pak Gibson. Selamat siang Taman Mini, Jakarta Timur, Bu Elpina Ginting. Ya, siap. Selamat siang Surabaya, Pak Karel. Selamat siang Cengkareng, Oma Ina. Apa kabar? Selamat siang Pak Dewa Fortuna, Singosari. Selamat siang Pak Bambang. Oke, kita ada di sini ada 7.000 orang. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan sementara masih menunggu ini ya, Pak Dokter Saud. Jadi teman-teman yang mau konsultasi kesehatan, yang mungkin nggak sempat ke klinik, nggak sempat ke dokter, nggak sempat ke puskesmas, nggak sempat ke rumah sakit, ini Pak Dokter Saud sudah menyediakan waktunya ya. Setiap Senin sampai Kamis dia ada di Zoom ini, dia sediakan waktunya loh 30 menit. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan apa, mungkin saudaranya kah, atau suaminya, atau dia sendiri keluhan-keluhan apa ditanyakan, apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak perlu. Nah, ini Pak Saud masih di rumah sakit ya. Sebentar lagi kalau dia sudah mudah-mudahan ada waktu dia akan masuk ke Zoom sini. Oke, selamat siang semuanya, nggak apa-apa kita buka saja ya kompak siang ini ya, karena kita bersuka cita ya, karena hari ini kita masih dipercaya, masih diberi kesempatan ya. Ya, terima kasih. Ya, kita buka ya kompak siang hari ini. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan, siang hari ini kami mau ikatkan setiap hati kami. Kami mau ikatkan percaya kami kepada kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tidak terhingga. Sampai saat ini kami bisa ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Engkau masih beri kami kesempatan untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat siang hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah melalui pemberitaan firman-Mu, juga melalui kesaksian yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Elpina Ginting dari Jakarta. Kami semua rindu untuk mengisi hati-Mu Bapa, karena kasih-Mu nyata buat setiap kami, dan pengurapan dari Tuhan, pengurapan dari Allah Roh Kudus buat setiap kami umat-Nya, agar setiap kami mempunyai hati seorang murid, hati seorang hamba yang mau ditegur, mau diingatkan, sehingga kami terus mengenapi misi Bapa untuk menjadi semakin serupa. Terima kasih Tuhan, terima kasih dengan segenap hati, dengan penuh antusias, biarlah kesaksian yang kami akan dengarkan lewat Ibu Elpina Ginting memberkati setiap kami. Biarlah kesaksian ini akan mengajar setiap kami, semua yang siap menerima dan mendengar kesaksian dari
Ibu Elpina Ginting, Ibu Elpina Ginting boleh katakan sama-sama amin. Oke, selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Ibu-ibunya ada 2. Ada 3. Ya, Ibu Eva Sitepu dari Jakarta. Iya. Ini teman Ya. saya ini Pak. Sama-sama Karo. Oh iya. Oke, mantap. Ada 3 Tapi ibu. mungkin saling tidak kenal. Hah? Oh, belum pernah kenal ya? Belum pernah. Belum kenal, tapi Belum pernah. sama-sama satu suku. Iya. Oke, mantap. Ya, selamat datang semua ya di Mana di orang yang tempat. perlu kenalan juga ini? Ya. Boleh Eva buka Udina Sitepu. mic kameranya Ibu Eva. Siapa Eva tahu kenal. Sitepu. Halo Ibu Eva, bisa dibuka Oke, ini langsung saya kah, Pak Andre? sebentar. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ya, saya perkenalkan dulu ya. Hari ini kita bersyukur sekali ya, Ibu Elpina Ginting ini bukan orang nganggur, ini sibuk dia. Kebetulan ada kesempatan, ya bukan kebetulan lah, tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Ibu Elpina saya undang untuk isi ruang kesaksian. Karena ini Ibu Elpina ini luar biasa, dia seorang ibu yang perkasa ya. Kenapa saya bilang perkasa? Karena ibu ini berbicara mengenai misi menjangkau jiwa. Nah ini kita semua akan berbicara mengenai kesaksian bagaimana menjangkau jiwa. Kalau kesaksian mengenai dapat rezeki, kesehatan disembuhkan, itu biasa. Meskipun nggak salah, tidak salah. Diberi rezeki, diberi berkat kelimpahan, ya toh, nggak salah juga. Tapi kita hari ini mau rindu untuk mendengarkan kesaksian dari Ibu Elpina Ginting ya. Bagaimana pertama kali, kenapa Ibu Elpina kok terjun ke dunia misi, ya, ke dunia pelayanan, ya, menjangkau jiwa, memberitakan firman, melaksanakan amanat agung, Matius 28 ayat 19-20 kan? Nah, oke, saya nggak berlama-lama, silakan Bu Elpina perkenalkan dirinya, keluarga, asal. Ya. Ya. Saya konekkan dulu ke laptop, Pak. Coba kita bernyanyi satu lagu deh. Oh ya, oke, boleh. Udah bisa kah? Laptopnya udah bisa? Ya, ini saya ganti laptop, Pak. Ini kebetulan lagi nganggur laptop yang satu, saya coba deh, Pak. Oke. Kita bernyanyi dulu satu lagu, Pak. Ya, laptopnya masuk sini kah? Namanya apa? Saya kasih co-host supaya bisa di-share. Laptopnya nama apa? Tetap saya, Pak. Ini pakai HP kan? Oke. Saya Ya, matikan yang HP ya, Pak. Ya. Sudah masuk saya? Belum, masih HP nih. Ada. Oke. Ada. Oke. Boleh. Saya Boleh share. matikan sekarang HP ya. Saya Boleh. matikan Nggak usah HP dimatikan, ya, Pak. nggak usah dimatikan, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Lah kok mati? Boleh satu pujian, Pak. Nunggu satu pujian. Iya, satu pujian dulu deh, Pak. Tolong, Pak. Oh ya, Boleh. Boleh. ya. Baik, satu pujian. Satu Ya. pujian, Pak ya. Ya, boleh. Baik. Boleh. Sambil nunggu. Ini kan satu pujian yang beberapa yang sudah saya nyanyikan tentang mahkota kehidupan, Pak ya. Ya. Tak akan pernah
ku sesali mengiring Yesus. Kameranya on, Pak. Kameranya masih mati. Baik, Pak. Oke. Mengiring Yesus di sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji bukan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji bukan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Boleh? Oke, mantap, mantap, mantap. Oke, sudah siap Bu Elvina Ginting? Iya, Oke, saya perkenalkan diri. Dengar suara saya, Pak? mantap, mantap. Go ahead. Ya, Ya, silakan. saya memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, Walaupun oke. belum tentu sudah kenal juga disayang, belum tentu. Betul kah? Sorry, dengan Pak Bambang ini saya teringat dengan Mbah Kakung saya, Wes. orang Solo. Iya, iya, iya. Dulu kami punya kami satu gereja dulu, namanya gereja Injili, gereja Injili lah, gereja Jemaat Kristus namanya. Kami Oke. hanya 12, 13, paling banyak 15 keluarga dengan Mbah Kakung ini. Saya dianggap sintua lah sama dia, lalu kami bergantian khotbah dulu di Ciracas, di daerah Taman Mini masih, Pak. Saya sebenarnya nggak ada yang spesial yang mau saya sampaikan, tapi saya punya jiwa misi, ya. Saya dulu sekolahnya sekolah Institut Teologi Abdi Sabda namanya di Medan, sekolah teologi, tapi saya ngambil jurusan pendidikan agama Kristen. Jadi saya tahun 89 ke Jakarta, dan tahun 90 sudah jadi PNS guru SMA di SMA 58 Jakarta Timur. Masih daerah Kampung Rambutan Taman Mini. 26 tahun mengabdi di sana. 8 tahun terakhir ini saya dipindahkan ke SMA Negeri 93 di Kramat Jati.
Komplek Pas Pampres, dan 6 bulan lalu saya sudah pensiun. Jadi meski sibuk mengurusi ibu saya yang 94 tahun, tapi saya bersyukur masih bisa dikasih Tuhan waktu untuk mengurusi ibu saya. Meski sudah pensiun, nggak ada pekerjaan gitulah. Meski dibilang nggak ada pekerjaan, tapi sibuknya minta ampun, orang Jakarta ya begitu. Saya punya kesaksian yang menurut saya luar biasa ketika saya masih kuliah. Satu kali kami punya daerah penginjilan. Terkhusus saya itu punya daerah penginjilan. Di daerah penginjilan itu sulit mobil. Angkutan itu nggak ada di zaman itu. Tahun 90-an itu susah sekali. Ada tiga desa di sana. Dibuat di pinggiran kebun gula, kebun tebu yang buat gula. Nah, di situ ada dibikin gereja Karo, gereja suku. Tapi ketika saya datang ke sana, kami jalan-jalan sebelum kami adakan ibadah di situ, ternyata gereja itu sudah nggak dipakai lagi buat ibadah. Sudah kandang sapi, penuh dengan kotoran sapi, dan kebetulan memang masih lantai tanah. Dan saya menangis di situ. Tuhan, ini rumah ibadah, tapi kenapa begini? Singkat cerita, untuk melayani ke sana, karena dia di pinggiran kebun tebu tadi, 2 kilometer ke kampung A, 2 kilometer lagi ke kampung B, 2 kilometer ke kampung C. Jadi 3 desa itu bergereja di satu gereja itu. Jadi, kalau saya mampir di satu desa untuk minggu ini, saya bawa anak-anak yang zaman itu lagi nonton si Unyil, masih zaman Unyil. Saya ajak anak-anak berkumpul di satu rumah, dan tidak semua juga orang desa itu punya TV pada saat itu. Lalu saya ajak anak-anak semua dengan cara mendidik, inilah dengan cara guru sekolah minggu lah, membawa anak-anak ke gereja. Setelah sekolah minggu lalu ibadah. Sejak itu lancarlah gereja itu di gereja itu beribadah. Rata-rata mereka itu punya sepeda. Jadi mereka mengayuh sepeda setiap hari Minggu yang punya minat untuk ke gereja. Orang tuanya anak-anak saya tenteng aja. Jadi 2 kilometer lah ke gereja itu. Yang mau saya saksikan, yang saya bilang luar biasa, satu kali biasanya saya di sana hari Rabu atau hari Kamis malam itu di satu desa itu berkumpul di balai desa, karena belum ada gereja di desa itu. Di balai desanya, setiap kali saya datang sudah dibikin lampu petroma. Kalaupun teman-teman tahu, lampu petroma itu yang isinya minyak, ya, lalu dipompa nanti dia nyala gitu ya. Lalu di kampung kami namanya lampu gas zaman itu. Jadi lampu petroma itu selalu asal kami datang sama pendeta, sama penatua, kadang saya dengan teman-teman saya dari kampus itu sudah dinyalakan, digelar tikar, dinyalakan lampu di balai desa. Listrik belum ada. Lalu malam itu, karena pendeta pagi-pagi datang ke asrama saya, dia bilang, Pina, tolong deh, hari ini saya nggak bisa nganterin. Jadi pendeta sama Sintua nggak ada yang ikut nemenin kamu ke sana bikin kebaktian tengah minggu. Cari teman mula, dikasihnya ongkos lah ceritanya. Singkat cerita saya ajak teman saya, ayo deh temenin saya ke sana. Dapatlah saya teman satu, hanya satu. Kami sampai di kota Binjai, namanya kota Binjai, nggak ada lagi angkot. Karena sudah nggak ada angkot, mau tidak mau harus jalan muter, angkot yang lewat desa jauh. Dan lagi-lagi minimal jalan 2 kilometer. Nah, yang saya kagetnya, saya nggak pernah ketemu dengan yang namanya jembatan. Begitu kita injak,
dia nyut berdiri apa namanya, ngenjot begitu, goyang dia. Kita injak kan dia goyang. Saya nggak pernah melihat pun, nggak pernah saya jembatan seperti itu. Dan di dalam itu dalam banget, dia punya air sungai. Nah, saya tanya si supir angkot ini, Bang, kami mau ke desa ini, dia nampe. Lalu dia katakan, oh nanti turun situ di jalan lurus, Pasar Pinter bahasa Karo. Ya udah, diturunkan kami di situ karena saking memang rata banget semua tanahnya. Di situ lagi musim semangka, orang-orang pada panen semangka semua. Tapi kan kita orang pendatang, nggak ada yang kita kenal. Teman saya bilang, saya pengen banget makan semangkanya. Udah sore juga, entah dimanapun desanya, kita masih jauh. Nah, ketemu berpapasan dengan beberapa orang merasa kami orang aneh. Kalian mau kemana gitu? Ke desa itu. Terus dia bilang, oh ke desa yang mana? Namorube gitu ya. Terus dia bilang, oh sudah gelap, sudah mau gelap. Mana lampu kalian? Oh, mumpung itu warung kecil itu masih ada, coba tanya, ada nggak lilin di situ? Jangan jalan kalian ke sana nggak punya penerangan gitu. Waduh, ya juga ya. Akhirnya pas kami sampai di warung itu ketemu sama suami istri, sedang hamil istrinya, sedang membeli lilin. Tapi dia sudah bawa obor juga, obor yang dari bambu itu ada ininya, ada minyaknya, bisa dinyalain. Lalu dia bawa obor, beli lilin. Nah, lalu dia tanya, kalian mau kemana? Ke desa itu. Lalu dia katakan, oh beli lilin satu-satu sama korek satu-satu. Ya udah, cerita jalanlah kami ke menuju jembatan tadi. Saya nggak tahu. Sampai hari ini, kalau saya ketakutan, saya pasti nyanyi haleluya. Haleluya, haleluya. Itu pasti saya nyanyikan kalau saya ketakutan. Kalau pulang malam dari gereja, rumah saya gang kecil, saya pasti nyanyi itu. Tapi saya tahu memang iblis banyak di mana-mana, tapi kalau saya sudah nyanyi haleluya, iblis itu nggak ada yang dekat. Ketika sampai di jembatan, aduh, mau pingsan saya. Karena nggak pernah melewati jembatan seperti itu. Begitu nginjak kaki yang satu, langsung ini dia, apa namanya, ngeper. Goyang. Wah, saya takut. Lalu teman saya teriak. Sebentar dulu, Bu Elvina. Ngapain dia malam-malam mau kebaktian? Rencana kenapa malam-malam? Pilih kan sudah ada listrik. Kenapa nggak siang gitu loh? Siang gitu Itu loh. pertanyaan saya. Ngapain? Itu pertanyaan saya. Ngapain malam-malam? Tidak ada penerangan. Kenapa tidak kebaktian siang? Listrik, tidak ada penerangan. Suaranya eko, Pak. Itu pertanyaan Pak saya. Andre, suaranya ngeko. Oke. Ya, kenapa Bu? Pertanyaan saya, kenapa Bu Elvina repot-repot malam-malam lagi, tidak ada penerangan, tidak ada listrik masuk desa? Kenapa tidak Pak siang Andre, kebaktiannya? Itu pertanyaan saya. Bagus pertanyaan Pak Andre. Syukur kita diterima di situ, Pak. Itu membawa Injil, Pak, ke daerah itu. Iya, saya tahu. Kenapa nggak siang gitu loh maksudnya? Siang itu semua orang sibuk ke ladang, Pak. Oh, ini kan anak-anak. Katanya mau nginjilin apa? Anak-anak apa? Orang-orang? Anak-anak kan sekolah, jauh sekolahnya. Oh, jadi mau Nggak nginjilin ada manusia di rumah, Pak. orang tua ya? Iya, Oke. Orang sekampung. Oke, alright. Nah, lalu di jembatan itu saya sebenarnya takut, Pak. Takut banget saya. Jembatannya jauh, Pak. Ada 100 meter, Pak. Bukan cuma selangkah 2 langkah itu jembatan. 100 meter, Nah, lumayan juga. singkat cerita, saya belum pernah menjalani jalan ini ke desa ini. Nah, begitu sampai, tapi saya bilang sama teman saya manggil kakak karena dia kakak kelas saya, tenang aja Kak, dalam Tuhan nggak ada yang takut. Padahal di jantung saya takut banget. Sampai di ujung, itu suami istri, karena kami berempat dengan suami istri tadi Pak, sampai di ujung jembatan, suami istri itu bilang, oh kalian ke kanan ya, kami ke kiri. Waduh, saya takut Pak. Nah, begitu kami lewat di ujung jembatan itu kuburan, Pak. Itu sudah jam 7 malam, Pak. Di kampung itu jam 7 mulai gelap, Pak. Baru mulai gelap. Di kuburan dan daerah hutan.
hutan, kuburan dan hutan. Lalu dia bilang, rumah kami sono, sebelah kami ke kiri ya, kalian ke kanan. Kampung kalian tadi itu di atas. Naik nanti kalian berbatu-batu jalannya naik ke atas. Itu kelihatan sedikit dari lampu-lampu, sinyal lampu-lampu. Waduh Pak, hutan Pak, kuburan Pak, ini orang 2 gadis Pak, yang tidak pernah tahu kampung ini juga. Kami biasanya lewat perkebunan tebu tadi Pak, dengan mobil pendeta zaman itu, mobil carry Pak. Sering sekali malam-malam kami bertiga sama Cinto itu, mobilnya itu mogok. Mobilnya itu, rodanya itu masuk ke dalam lumpur dan susah untuk diangkat Pak. Itu jiwa penginjil tadi, kalau bukan punya jiwa misi tadi nggak akan mungkin bisa Pak. Kaki saya sampai udah lumpurnya seapa Pak. Saya lepas sandal saya ke lumpur itu, saya ngangkat mobil itu Pak. Halo. Ya, sebentar dulu, sebentar. Sebelum lanjut ya. Enggak, kalian semua mau ke daerah situ pasti ada tujuan. Tujuannya memberitakan firman atau apalah ya. Adakah terpikir, wah nanti di sana malam ada manusia, ada jembatan ini, jembatan itu, jurang perjalanan yang tidak mudah. Apakah terpikir sebelumnya ataukah tidak terpikir? Tidak terpikir Pak. Wow. Maka saya begitu maka sampai saya nanti nyawa saya diambil Tuhan, itu kenangan yang paling menyeramkan dalam hidup saya. Berdua dengan kakak itu, saya ya bekal untuk firman Tuhan pastilah, namanya sedang sekolah teologi ya Pak. Ya, saya pastilah tahu. membawa. Ya, tapi sebagai manusia kita kan pasti aneh dibawa rasanya. Wah, malam-malam ke sana, ke suatu tempat yang tidak dikenal, tidak pernah dilewati. Kok berani, apa yang menyebabkan begitu menggebu-gebu itu? Saya ingin tahu. Kalau orang normal nggak mau lah, saya belum pernah ke sana. Itu. Nah, apa yang menyebabkan? Karena saya ke desa itu sudah terbiasa Pak. Di desa itu semua saya sudah dikenal. Nggak sampai 50 kakak Pak. Desa itu kecil, nggak sampai 50 kakak. Saya sudah dikenal mereka semua karena sudah beberapa bulan saya ke sana. Namun jalan yang saya jalani sekarang ini belum pernah saya raba. Oh, oke. Nah, begitu sampai di, sebenarnya namanya berdua Pak berjalan. Saya sebenarnya di depan juga takut, di belakang juga takut. Kami cuma berdua. Kakak ini juga begitu. Di depan pun dia takut, di belakang pun dia takut. Cuman luar biasanya Pak, kami selamat Pak. Hasilnya Pak, yang paling penting Pak, begitu kami sampai di atas, karena kami dua-duanya bawa pegang lilin sama korek, untung lilinnya belum habis Pak. Sampai di atas, sekampung Pak menunggu kami berkaca pinggang. Ya ampun. Ya. Okay. Mereka pikir kami hantu dari mana Pak. Oke. Nah, karena ini lilin kecil, tidak bisa penerangannya gede, muka kami pun nggak kelihatan. Sampai di atas, kepala desanya saya manggil Bengkila atau Amamboru, atau saya layak menjadi istri anaknya lah, gitulah ya, Pariban lah ya. Pariban. Yang kepala desa ini marah Pak, berkaca pinggang. Oh, kamu tuh yang datang. Ya ampun, dia pun hampir pingsan Pak, pucat dia Pak. Dia bilang, saya kepala desa di sini. Dan sampai setua ini saya, belum pernah saya berani lewat jalan ini kalau sudah maghrib. Angker nggak Pak Andre? Serem nggak itu jalannya? Ya, oke. Karena memang hutan dan kuburan. Dan itu nanjak ke atas. Nggak terlalu tinggi sih nanjak ke atas. Berani kami 2 gadis datang ke desa itu. Ya, sebentar. Sebelum lanjut ya. Yang saya masih nggak terpikir, Anda berdua mau ke sana, apakah sudah dikonsolidasikan sama orang sana? Saya akan ke sana hari ini jam sekian. Apakah sudah dikonsolidasikan ataukah Anda berdua tinggal pergi aja? Nggak tahu ada manusia ada di sana kah? Ada di mana? Ini ceritanya, saya kan kuliah di Jalan Binjai itu, di Medan itu Pak Andre. Ya. Saya dari beberapa ratus mahasiswa, satu-satunya orang yang rajin ke gereja itu saya. Jadi saya ikut ibadah tengah minggu. Nah, di sanalah saya
diutus mereka. Kayaknya kamu pantas dari penginjilan ke sana. Mereka ternyata baru buka daerah penginjilan, Pak. Oke. Nah, sudah beberapa bulan itu penginjilannya, baru saya datang ke sana jadi orang yang aktif. Setelah saya bisa aktif, setiap tengah minggu itu, Rabu atau Kamis, saya lupa Pak, Rabu atau Kamis itu ke sana bersama pendeta, sintua, kadang-kadang ada beberapa anak muda untuk memeriahkan daerah penginjilan itu. Jadi karena sudah terpatri, terjadwal setiap hari Kamis itu di sana, mau tidak mau saya harus ke sana tanpa ya zaman dulu kan nggak ada HP Pak, nggak ada telepon. Jadi mau tidak mau ya otomatis datang sendiri ke sana. Nah, sampai di sana itu yang membuat orang sekampung itu heran, kenapa berani? Loh ya, tadi itu Pak Andre tanya, kok bisa berani ke situ? Saya sebenarnya belum tahu jalan, Pak. Dan itu masih agak siangan kami jalan nyari angkot, nggak ada angkotnya. Jadi kami pikir lewat angkot jalan jauh itu, kami pikir seperti biasa waktunya, Pak. Masih sore sudah tiba. Nggak nyangka kalau sampai gelap itu baru nyampe, Pak. Itu persoalannya sebenarnya. Nah, begitu sampai di atas itu, di desa itu, semua orang kaget dan menganggap luar biasa. Kenapa bisa ibu guru agama ini bisa nyampe di sini malam-malam, sedangkan orang kampung ini nggak pernah berani lewat di sini. Seperti kata kepala desa, asal sudah maghrib saja nggak pernah berani ke situ. Sebentar. Saya masih di luar pikiran saya. Gini ya, kalau saya menguasai suatu tempat A misalnya, saya akan kondisikan saya akan menuju ke menginjili suatu tempat. Ini saya ya, nggak tahu orang lain. Coba tolong dinikmati ya. Saya punya pemikiran. Yang saya nggak masuk akal ini Ibu Elvina, sorry to say ya. Kalau saya menuju ke suatu tempat katakan menginjilin di tempat A, saya akan berhubungan dengan tempat A dan saya pastikan tempat A nanti jam sekian mereka harus ada di situ karena saya akan menuju ke sana dan saya perkirakan dan saya pastikan nanti jam sekian ada di sana. Nah, ini bagaimana Ibu Elvina? Saya tidak mengerti. Dia menuju ke suatu tempat, apakah sudah dikondisikan di sana ada manusianya yang mau siap menerima kebenaran atau bagaimana? Ini masih nggak jelas untuk saya. Silakan. Nah, sudah ada Pak, karena tadi saya katakan, dari awal-awal mereka penginjilan ke sana, sudah dibilang, kita kalau memang orang tua belum ada yang mau ikutan kebaktian di tempat tadi saya bilang seperti udah jadi kandang sapi tadi, orang tua belum ada yang ikut, tapi anak-anak sudah saya ajak hari Minggu ke situ Pak. Saya datang pagi-pagi sekali, dibonceng saya naik Vespa, naik apa ke desa itu. Lalu saya jalan bawa anak-anak, orang tua yang mau ikut nebeng naik Vespa nggak apa-apa, saya jalan. Kalau nanti dilansir sama orang yang naik Vespa ini gitu Pak. Itu hari Minggu Pak. Kalau tengah minggu itu semua orang itu hari Minggu yang mau Pak gereja. Yang sisanya itu kebaktian tengah minggu dimulai dari gereja Kampung Lalang ini tadi itu otomatis Pak. Nggak usah lagi dikabari mereka. Pokoknya tiap Kamis sudah mereka siapkan lampunya, sudah mereka siapkan balai desanya, sudah mereka siapkan tikernya, tinggal duduk. Nah, pertanggungjawaban itulah saya datang ke sana. Karena zaman itu belum ada HP. Nah, lewat manapun saya harus tembus nyampe di desa itu. Itulah intinya Pak. Bagaimana caranya pun saya harus tiba di sana. Karena orang desa itu sudah menunggu. Ya. Oke, teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan buka mikrofon. Ya, Pak Andre. Ya, baik. Terima kasih Pak. Bu Ginting itu mau uji nyali, Bu. Pak Bukanlah. Dia jangan kita bicara yang itulah. Enggak penting lah. Itu Bu Elvina memberitakan kebenaran. Jangan bicara uji nyali. Itu enggak penting lah, Pak. Silakan. Tolong teman-teman bertanya yang edukatif. Sorry Pak Bambang. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak Andre. Memang uji nyali juga karena saya belum pernah ketemu jembatan ya, tapi itu tujuannya kan bukan uji nyali. Iya, bukan. Itu enggak penting lah. Uji nyali enggak perlu disampaikan lah. Singkat cerita Pak Andre, sampai di atas, sampai di desa itu bagaimana enggak kita hilang capek dan takut tadi Pak. Anak-anak itu sudah siap semua di situ bernyanyi nunggu kita.
Itu luar biasanya upah kita, Pak. Yes. Meskipun anak-anak itu cuma 10 orang, tapi nilainya itu jiwanya itu loh, Pak. Yeah. Waduh, mereka sudah menunggu saya gitu. Singkat cerita, Pak Andre, hampir saya selesai kuliah karena saya sakit hati, nggak mau lagi ke sana. Itulah cerita, itulah jeleknya saya, Pak. Ketika mereka semua mau baptis massal, Pak, ternyata sekampung itu, Pak, di sana itu orang Jawa itu susah jadi Kristen, Pak. Oh, orang Jawa kah di sana? Ya, di desa itu 50-50 orang Jawa dengan orang Karo. Oh, oke. Tapi tahu mereka bahasa Karo, saya bahasa Karo ngomong di sana. Di akhir itu, Pak, hampir ya boleh dikatakan 99% lah mereka itu dibaptis. Tapi pas baptisan itu saya nggak datang ke sana, Pak. Mereka itu pada nangis-nangis, saya nggak datang ke sana. Hasil saya menginjil pas baptisan masa saya nggak datang, Pak. Karena ngambek sama gereja yang mengutus saya tadi, Pak. Tapi puji Tuhan, di sana sendiri sudah dibikin gereja, Pak. Puji Tuhan. Buah daripada ternyata orang penginjil itu tadi, guru agama, waktu itu bukan penginjil, guru agama disebut saya. Ibu guru agama itu tadi, kakak guru agama itu tadi, nggak apa-apa lewat jalan situ. Mereka merasa begitu angker sampai kepala desa marahin saya. Tapi ternyata nggak ada apa-apa. 2 gadis bisa lewat malam-malam. Itu menjadi nilai Injil yang luar biasa bagi saya, Pak. Itu yang membuat mereka itu mau jadi Kristen. Sepertinya begitu. Terima kasih, Pak Andre. Ya. Oke. Itu kita hargai ya. Luar biasa. Tidak mudah kan untuk punya minat seperti Bu Elpina ya. Melalui jalan yang tidak mudah ya, sepertinya uji nyali ya, tapi itu memang kemauan yang kuat untuk memberitakan firman ya, sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah teologi ya. Dan disitulah karena jerih payah endingnya kan mereka mau menerima kebenaran firman Tuhan ya, akhirnya dibaptis ya. Mungkin bukan Bu Elpina yang baptis, nggak apa-apa. Yang penting ya Apolos menyiramkan, ya Allah yang menumbuhkan. Nah, disitulah tugas kita ada satu lagi, Pak Andre. Kalau punya waktu 2 menit, ada satu lagi. Uji nyali tadi, Pak. Oke, saking boleh. Saya hari Minggu pagi-pagi saya ya nggak hak tinggi sih sepatunya, Pak, tapi lumayan. Tapi karena jalannya berbatu-batu, saya copot sepatu saya jalan sepanjang kebun tebu, Pak. Di ujung sana, saya lihat laki-laki 2 orang datang ke arah saya. Saya lari ke dalam kebun tebu itu, Pak. Begitu keluar dari kebun tebu, sudah lewat orang itu, saya keluar buru-buru. Berdarah semua tangan saya, Pak Andre. Saya nggak tahu. Ujungnya daun tebu-tebu itu tadi sangat tajam ternyata. Berdarah tangan saya kiri kanan, Pak. Oh ya, betul. Padahal baju saya waktu itu baju putih. Jadi saya ingat, ya ampun, kenapa berdarah tangan saya semuanya gitu. Merah semua ya. Mau nangis, Pak, saya. Sementara gerejanya masih jauh jalan, Pak. Ada 1 kilo ke sana, Pak. Iya, betul. Aduh, luar biasa. Itulah uji nyali tadi termasuk, Pak. Saking takut ada laki-laki jahil 2 orang, saya masuk aja ke dalam kebun tebu. Contohnya nggak pikir panjang, ternyata daun tebu itu ternyata tajam, Pak. Iya. Banyak pengalaman, Pak. Ya, betul kan. Jadi seperti yang Ibu Elpina ya, supaya semoga ini memberkati kita semua. Jadi untuk menjadi pengikut Kristus itu gratis, ya. Seperti itu yang jemaat yang dilayani oleh gratis, mengikut Kristus nggak bayar ya, gratis. Tapi jadi anak Tuhan nggak gratis, ada harga yang harus dibayar. Dengan perjalanan naik turun, masuk kebun tebu, kan berdarah-darah. Kenapa? 1 Korintus 15 ya, ayat 58 bicara apa? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, ternyata Tuhan perhitungkan loh. Kena daun-daun yang tajam-tajam sampai berdarah-darah. Pakai rok putih lagi, ya toh. Tidak mudah kan itu. Seorang gadis lagi nggak pernah injak itu. Sepertinya wah ngapain ini seperti uji nyali. Tapi itulah harga
harga mengikut Tuhan itu adalah harga yang harus dibayar. Disinilah ya, kita perlunya terus menyampaikan amanat agung itu harus sampaikan. Karena amanat agung itu perintah, bukan saran, bukan himbauan, bukan undangan, tapi itu perintah. Kenapa? Bicara apa? Karena 1 Korintus 9 ayat 16. Boleh buka, Bu Elvina? Apa bicara? 1 Kor 9 ayat 16. Coba buka, baca pelan-pelan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Pelan-pelan. Sebab itu adalah apa? Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Harusan ya. Terus pelan-pelan ini. Celakalah. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau tidak memberitakan Injil itu celaka loh. Celaka loh. Inilah yang selalu saya roh saya tuh nyala-nyala kalau tidak orang tidak kenal, itu saya harus kenalkan. Terlepas dia mau dengar suara saya, mau percaya saya, itu bukan urusan saya lagi. Yang penting saya harus menjadi corong. Saya harus jadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita harus cari orang yang kalau kita mau ke neraka, pergilah kau sendiri. Kalau kita mau ke surga, ajak teman-teman. Itu. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya? Silakan buka mikrofon. Ya. Ya, silakan Pak Karel. Ya, terima kasih Bu Elvina ya, sudah sampaikan. Saya mau tanya Bu, tadi Ibu bilang hari Minggu tuh mau ke gereja, jalan di kebun tebu. Apa Ibu sendirian? Oh, yang tadi saya saksikan saya berdarah tangan itu sendiri, Pak. Makanya saya takut ngeliat orang. Ada laki-laki 2 orang datang dari ujung. Ya, itu naik kendaraan apa jalan kaki, Bu? Oh, kalau hari Minggu biasanya saya diantar, Pak. Sama ada anak muda. Karena ke dalam itu setelah kita naik angkot, Pak, turun dari angkot ini, ke dalam ini nggak ada kendaraan apapun, Pak. Ojek pun nggak ada di zaman itu. Itu ada 2 kilometer melewati kebun tebu. Kira-kira setengah kilometer melewati perumahan, baru tuh kebun tebu semua ke sana, Pak. Sampai ke gereja itu. Tahun 80-an ya? Tahun 80-an kah? 90-an. 90-an, oke. Nah, karena di gereja itu di pinggir kebun tebu, Pak. Kalau satu kali itu saya jalan sendiri, Pak, pagi-pagi sekali, Pak. Karena gerejanya jam 8 sepertinya waktu itu. Jadi pagi-pagi yang saya bilang berdarah tangan saya itu tuh sendiri saya jalan, Pak. Karena nggak ada yang bisa mengantar saya. Biasanya itu sudah terbiasa saya diantar sama orang kaum pemuda, salah satu mereka orang gereja ini mengantar saya ke sana. Itu ditemenin saya di sana, Pak. Sambil saya ngajar sekolah minggu. Nanti yang khotbah sintua atau pendeta, Pak. Saya nggak bagian saya. Karena saya masih mahasiswa pada waktu itu. Oke. Ya. Begitu, Pak. Ya. Oke, ya terima kasih Bu. Satu lagi saya tanya Bu. Ya. Pada waktu baptisan massal, sebenarnya mengapa Ibu nggak ikut ke sana Bu? Aduh, itu panjang ceritanya Pak. Ada sakit hati. Sebenarnya penginjil nggak boleh sakit hati ya Pak ya. Sakit hati saya Pak. Sampai saya sakit Pak. Sampai saya sakit nggak kuliah saya beberapa hari Pak. Saking saya demam, amandel saya kambuh. Pokoknya sakit hati banget saya Pak atas perlakuan mereka ini. Bukan sintua yang mengutus saya, pendeta yang mengutus saya, bukan. Tapi ada beberapa orang yang ya teman-teman ngajar sekolah minggu, ngajar remaja, nggak suka dengan saya membawa alat-alat ke daerah PI, daerah penginjilan itu. Lalu mereka marah-marah, memang alat ini mahal. Tapi kan saya kembalikan Pak, dan mereka sudah selesai pakai. Kenapa saya dilecehkan begitu banget? Dikatain saya dibikin sidang Pak. Alat-alat apa? Bisa dijelaskan? Alat-alat apa? Zaman itu di gereja kami ada 1 pekan itu libur sekarang libur naik kelas ya. Libur naik kelas itu ada namanya pekan anak-anak. Nah, ada planelnya, ada bagus memang alat-alatnya bagus, ditempelin. Anak-anak hari ini kita apa gitu. Jadi anak-anak itu selama 1 minggu itu. Alat peraganya itu.
Iya, alat peraga. Jadi 1 minggu itu dibikin pekan, Pak. Dikasih snack anak-anak, dikasih minuman gitu. Untuk anak menarik anak-anak. Nah, itu 1 minggu loh, Pak. 1 minggu kita membuat itu biar anak-anak itu ada kegiatan yang nggak hanya libur saja gitu, Pak. Saya pinjamlah alat itu. Memang banyak alat itu, Pak. Membutuhkan ya nggak mobil pickup banget lah, 2 box besar lah alat itu saya bawa. Alat siapa itu? Alat sekolah? Iya, sekolah minggu tadi. Alat peraga tadi, Pak. Oke. Misalnya gambar malaikat, gambar apa udah disiapkan semua. Nah, mereka ini marah sampai saya dibawa ke sidang, Pak. Sakit saya, Pak. Lalu saya maki-maki semua itu sintua-sintua. Emang itu penginjilan saya? Saya bilang gitu. Itu bukan urusan saya sebenarnya. Tapi untuk menarik minat anak-anak di sana, sudah gue capek-capek. Itu bahasa Jakarta ya, Pak. Sudah saya capek-capek, sudah nggak dapat upah. Marahlah Tuhan. Sakitlah saya. Saking saya sakit itu, Pak, sakit hati saya. Bolak-balik pendeta ngajak saya, ayolah Pina, mereka itu kangen sama kamu. Ini hadiah, kamu mau hadiah apa? Oh, nggak mau lagi saya, Pak. Pendeta pun saya sudah cuekin, Pak. Beneran, Pak. Baper jadinya. Bu Elpina kesel baper. Deh, kesel banget deh. Oke. Ya, itu dia Pak Karya, maaf. Ya, disabotasi orang dia. Ya. Gimana, Pak? Pelayanannya disabotase. Ya, itulah kira-kira, Pak. Ya. Oke, ya. Terima kasih, Ibu. Ya, Pak. Ini Pak Joko Markus di sini. Selamat siang, Pak Joko. Ada yang mau ditanyakan, Pak Joko dari Bogor. Silakan, Pak. Pak Joko. Orang Bogor toh. Iya, Pak Joko Markus ini. Shalom, Pak Joko. Nggak monitor ya. Oke, Pak Bambang mau bertanya. Silakan. Buka mikrofonnya, Pak. Baik. Ya. Makasih Bu Elpina Ginting. Ya Pak Bambang. Kesaksiannya luar biasa. Ya. Tadi saya kameranya on, Pak. Kameranya di on, Pak. Saya mengatakan uji nyali karena tidak semua orang berani, Ibu, ya, kalau malam itu ya. Ibu kan ya nggak semua itu memerlukan suatu situasi dan keadaan pribadi yang luar biasa. Oleh sebab itu Ibu memiliki nyali yang luar biasa. Pertanyaan saya memang jalan itu tidak pernah ada masyarakat di situ jalan malam, Bu, ya? Kelihatannya nggak ada. Orang kepala desanya marahnya bukan main, Pak. Dia bilang, saya saja. Maksudnya dia yang punya desa itu. Nggak pernah lewat situ kalau sudah maghrib. Itu sebabnya saya yakin bahwa tadi Ibu cerita bahwa jalan itu tidak biasa dilalui oleh masyarakat di situ sesuai dengan pernyataan Pak Lurah. Nah, ini menurut saya menjadi suatu hal yang sangat menjadikan suatu keadaan di mana Ibu secara tidak langsung meninggikan dan memuliakan Allah. Amin. Lewat pekerjaan yang dilakukan oleh Ibu. Jadi secara tidak langsung itu memang Ibu membuat satu hal yang baru bahwa di itu sesungguhnya tidak ada apa-apa. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa Ibu telah menyaksikan dan menyatakan bahwa ini loh, kalau kita orang-orang yang hidup percaya kepada Tuhan, jadi menyaksikan akan kuasa Tuhan, itu saya kira juga salah satu misi dari Ibu untuk bukan untuk mengajar saja, tetapi lewat apa yang Ibu lakukan itu menjadi kesaksian. Nah, pertanyaan saya, ketika Ibu lewat di situ, apakah sebelumnya sudah tahu bahwa itu adalah daerah yang angker, angker begitu? Ya nggak tahu, Pak. Dia nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan saya, kira-kira apa yang menjadi
Semangat ya. Ya semangat atau pikiran ibu kok sampai lewat situ Nggak tahu berani jalan lewat nih. situ. Ya, kira-kira apa yang terlintas di dalam hati dan pikiran ibu Kok sampai nekat gitu. berani lewat? Kok nekat gitu ya. Dan kok Oke. nekat itu? Ya. Makasih Pak Bambang. Tapi asal Pak Bambang tahu ya, setelah peristiwa itu Pak, saya sendiri ngeri Pak. Serem saya Pak. Nah, ya. Berani Ya, gitu kira-kira ya. iya, kira-kira ibu apa itu kira-kira mengerikan itu sehingga akhirnya merasa ngeri. Kira-kira kok Iya. bisa Nah, dilewati? Kira-kira iya, kami- apa dalam perjalanan itu? Ibu Itulah. ada pikiran? Itulah Roh Kudus Pak Bambang. Iya. Tadi saya sudah katakan, di desa itu sudah terpaku, nggak ada handphone, nggak ada telepon. Hari Kamis Iya. malam, jemaat Bagus. gereja Malam Jumat. Iya, gereja ini, daerah yang menginjili ini mengutus saya untuk ada di sana. Kalaupun nggak ada penatua atau pendeta datang, saya mau tidak mau saya datang ke sana, hadir di sana. Nah, tidak ada alasan apapun. Mereka sudah siapkan semuanya. Saya carilah teman saya, orang pendeta pagi-pagi sudah datang ke asrama saya, ikut nanti ajak temanmu lah ke sana ya. Ini nanti ongkos kalian gitu. Ternyata nggak seperti yang kami pikirkan, Pak. Angkot sudah nggak ada, cuma satu angkotnya di zaman itu, meskipun masih jalan juga ke desa itu sedikit, nggak sejauh ini. Tapi karena nggak lagi kami tanya-tanya orang, kami kalau mau ke desa itu lewat mana lagi? Bisa kalau nggak ada angkotnya, disuruhlah kami lewat jalan yang tadi. Ya, Pak. sesudah Ibu melakukan itu, terus gimana Bu? Dampaknya, apakah masyarakat di situ juga sudah berani lewat situ? Oh, itu saya nggak pernah tanya, Pak. Nggak pernah saya tanya sampai hari ini apakah orang pernah lewat situ malam-malam, nggak pernah saya tanya. Dan nggak ada gunanya juga bagi saya. Yang jelas kelihatannya setelah saya berani ke situ itu, Injil itu apa dimengerti orang-orang, Pak. Oh, ternyata anak Tuhan berani dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Dia dua gadis dan bukan orang sini gitu, Pak. Itu yang saya tangkap. Tepat sekali Ibu, ini satu momentum atau satu hal yang sangat penting untuk Ibu menyaksikannya. Sesungguhnya kalau boleh bahwa seperti yang tertulis di dalam Matius maupun Markus ya, Matius yang terakhir itu di Matius 28. 28, kemudian ayat 19 sampai 20. Ya, kemudian yang penting itu di Markus itu Bu, yang terakhir bahwa ketika kita mengandalkan akan Tuhan yang memiliki kuasa itu, karena di dalam Matius dikatakan bahwa Allah telah memberikan aku adalah kuasa baik di bumi maupun di surga. Kemudian Yesus pun mengatakan bahwa ketika engkau menjalankan apa yang kuperintahkan untuk menjadi misi daripada Allah, maka akan diperlengkapi tanda-tanda itu lewat kuasa Roh Kudus itu. Itu di Markus itu. Jadi sesungguhnya itu menjadi momen untuk disaksikan kepada masyarakat itu sesungguhnya tidak ada apa-apa, tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Selama kita percaya kepada Tuhan. Itu mungkin itu sesungguhnya kesempatan ya, mungkin waktu itu bisa disampaikan, ataupun mungkin di lain kesempatan ketika ada suatu versi yang lain, versinya sama dan keadaannya berbeda tapi kasusnya sama, itu bisa menjadi alat untuk kita menyaksikan kemuliaan Tuhan dan kekuasaan Tuhan, otoritas dan kedaulatan Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih banyak. Oke, Pak Joko monitor nggak? Pak Gibson, mungkin ada yang mau bertanya? Pak Dewa Fortuna, ada yang mau bertanya? Atau Omaknya Cengkareng, ada yang mau ditanyakan? Ini, ya. Tak kenal maka, ayo bicara. Tak kenal maka, tak sayang. Tak sayang. Tapi Alkitab nggak bicara itu loh. Alkitab bicara apa? Hosea 4 ayat 6. Coba baca, Bu. Yang enak itu idem, Mbak. Idem.
Hosea 4 ayat 6 apa itu? Coba. Hosea 4 ayat 6 enggak bicara tak kenal maka tak sayang itu. Baca itu. 4 ayat 6, Pak. Ya, Hosea. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Salah saya. Salah saya. Yosua berapa, Pak? Sorry. Hosea. Hosea 4 ayat 6. Betul kah? Yang you baca tadi apa? Oh, iya, sorry. Itu tentang mengenal Allah itu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, tak kenal maka binasa, Bu. Nggak ada cerita. Tak kenal maka tak sayang, itu orang dunia, Bu. Ya. Kita bilang kalau tak kenal maka binasa loh. Itu yang saya. Betul, Pak. Nah, saya pun waktu saya baca Hosea, orang dunia ini memang menyesat-nyesatkan, dimirip-miripin, seolah-olah benar. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka binasa loh. Kalau tidak kenal Yesus, tidak kenal Kristus, tidak kenal siapa Tuhan, siapa juru selamat, binasa kita loh. Karena di dunia ini hanya ada 2 barisan. Satu barisan adalah barisan Kristus. Satu barisan iblis. Satu barisan apa? Ya antikristus. Jadi pastikan kita semua ada di barisan yang tepat. Yang benar. Jangan bilang tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka binasa. Binasa loh. Dia bilang apa? Celakalah kalau tidak memberitakan Injil loh. Celaka loh. Karena orang bilang, Bu, itu urusannya pendeta lah, sampaikan firman, sampaikan kebenaran, jangkau jiwa. Tugasnya majelis lah, tugasnya Pak Pendeta lah. Tugas kita semua. Kalau kita tidak memberitakan, celaka loh. Celakalah kalau tidak memberitakan Injil. Oke. Bu Eva Sitepu, ada yang mau bertanya nih? Ayo buka mikrofonnya. Oma Ina Cengkareng. Iya. Pengen kenal ini Eva Paulina Sitepu. Halo. Nggak monitor kah? Ibu Eva Paulina. Ibu Eva Sitepu. Oma Ina, ada yang mau bertanya? Pak Joko, Pak Gibson. Ibu Eva. Oke, silakan. Bu Eva, ya, silakan mau bertanya. Ini Hala Ita ini. Iya. Hala Ita nih, tanyalah. Ija kam tading Eva. Itu. Aku tading di Jakarta. Aku manggil Bibi atau apa ya? Soal mama aku famnya juga Ginting. Ginting. Mama Ando Ginting. Ginting, tapi udah almarhum. Bibi inilah aku Bibi lah. Aku lagi udah 60 tahun. Udah 6 bulan ini pensiun. Jadi guru kan dia, guru. Iya, guru agama Kristen. Guru agama Kristen lah ini. Oke, tanya. Tanya, Bu. Dia kamu gereja? Aku gereja di Gereja Baptis. Di Sukatani. Oh, Sukatani. Iya. Oke. Ya, tanya. Bu Eva, tanya. Pertanyaan yang tajam. Setajam silet. jujur Om Andre, aku karena lahir di Jakarta, jadi aku nggak tahu kampung itu kayak apa. Aku tuh pulang kampung waktu itu umur 21 tahun, jadi udah mulai bagusan. Nah, kalau sekarang, kalau di kampung itu tuh memang agak apa ya? Agak apa sih, Bi? Aku juga kurang tahu. Kampung lu mana? Kalau kampung Bapak di Sukadamai, kalau Mama di Suka. Oh iya. Dan satu lagi Pak Andre, saya belakangan baru tahu di kampung-kampung kami di sana itu banyak sekali setannya. Begu namanya, begu. Iya benar. Iya, begu ya. Oke. Iya, banyak sekali. Dipiara, Pak. Hanya itu okultisme ada ya di situ ya. Orang-orang Kristen yang banyak yang okultisme. Orang Kristen juga, ya benar. Oke. Very good. Ya, jadi nggak heran.
Sintua masih berdukun. Nah, itu apa aku bilang, orang Kristen juga, tapi okultisme kuat sekali. Oke, Pak Gibson. Halo Pekanbaru, boleh buka mikrofon, boleh tanya ini. Shalom Pak Gibson. Nggak monitor. Pak Joko? Monitor kok, monitor. Oh, monitor. Oke, boleh tanya. Monggo. Silakan. Pertanyaan saya sudah diborong sama Pak Bambang tadi, jadi. Oh, oke. Mungkin ada pertanyaan lagi. Pasti ada banyak lah pertanyaan itu. Tanya aja. Iya. Yang saya support adalah ketika Ibu Ginting memenangkan jiwa di sana, tapi Ibu Ginting nggak ada di sana, maksudnya kampung tadi bisa dikatakan Ibu Ginting ada memenangkan jiwa itu, termasuk karena mereka merindukan kehadiran Ibu Ginting begitu ya. Jadi yang saya support adalah walaupun Ibu Ginting nggak ada di sana, tapi jiwa itu yang perlu untuk bagi Tuhan. Jadi puji Tuhan atas pekerjaannya Ibu Ginting, sekalipun tidak ada Ibu Ginting di sana, tapi Tuhan Yesus ada di sana. Terima kasih. Saya mau saksikan satu hal, Pak Andre. Ya. Okay. Setiap orang yang mau memberitakan Injil, dengan begitu berjerih lelah, setetes pun keringatnya, jangankan darah, setetes keringat pun Tuhan perhitungkan, Pak. Amin. Saya datang ke Jakarta karena di Medan itu sumut namanya, semua urusan harus dengan uang tunai. Ibu saya orang desa dan tidak punya uang untuk menyogok menjadi pegawai negeri. Lalu orang tua saya bilang, anak saya sudah sarjana, maunya pegawai negeri. Harus nyogok lagi juta-jutaan, Pak. Nggak ada duit. Lalu sponsor saya mengatakan kalau mau pegawai negeri ke Jayapura. Oke. Naik Liberty saya ke Jayapura, ke Jakarta, Pak. Dan dan Medan ke Jakarta itu 5 hari karena dibajak oleh orang Palembang, orang apa itu di situ tuh, Pak. Dibajak lagi bis Liberty kami, Pak. Balik lagi, Pak. Karena semua barang di atas itu sudah diturunin semua, Pak. Oh. Di daerah Lahat itu, Pak. Nah, begitu perjuangan ke Jakarta, ke Jayapura, rencananya Jayapura, karena di sana sudah disiapkan asrama, tempat saya tinggal. Jayapura kan harus naik kapal laut, Bu. Kapal laut. Udah disiapkan sekolah tempat saya mengajar, sudah disiapkan juga sekolah, saya mau sekolah pendeta, karena saya menurut suster yang ini saya lebih cocok jadi penginjil tadi, Pak, jadi pendeta daripada jadi guru. Nah, tapi saya sarjana guru, Pak. Lalu 3 bulan di Jakarta ditangkap Tuhan, Pak. Tuhan tuh sayang banget sama saya, Pak. Kalau ingat itu saya nangis, Pak. Kenapa? Saya orang sekali ujian negara lulus, Pak. Oh. Di tempat saya kuliah, Pak. Sekali ujian negara lulus, Pak. Dan saya, ya kami ada 5 orang yang hanya 4 tahun selesai pesarjana, Pak. Waktu ospek, kami bawa kertas, diminta tanda tangan pendeta, 20 pendeta. 20 pendeta itu bertanya, saya satu-satunya di kelompok kami 20 orang, saya satu-satunya yang mengatakan saya 4 tahun harus sudah sarjana. Dan benar, Pak, walaupun nilai saya jelek, nggak pas-pasan lah, saya 4 tahun sudah sarjana. Amin. Dan tahun kelima saya sudah wisuda dan sudah lulus ujian negara. 1 kali ujian, Pak. Dan sampai di Jakarta saya jadi pegawai negeri. Bapak tahu, pegawai negeri di Jakarta terakhir ini kan luar biasa gajinya kan dibanding dengan guru daerah. Tuhan tuh sayang banget, Pak. Setetes keringat pun Tuhan perhitungkan atas apa yang kita kerjakan dalam penginjilan, Pak. Amin. Yes. Saya rasakan itu, Pak. Tuhan berkati luar biasa. Jadi jangan pernah orang menganggap memberikan persepuluhan atau memberikan kolekte hanya 5 rupiah, 10 rupiah. No. Berapapun. Janda miskin, Pak, ada di Alkitab, Pak. Ya, betul. Janda sarfat. Jadi seberapapun kita berikan buat Tuhan, setulus apa kita bekerja buat Tuhan, sekecil apapun perbuatan baik kita di dunia ini, nggak ada kembaliannya, Pak. Semua Tuhan bikin kembaliannya. Amin. Bahasa saya begitu sama anak-anak kalau ngajar, Pak. Ada kembaliannya loh gitu. Iya, Karena kalau upah, boleh juga dibilang upah ya, Pak. Tapi saya bilang sama anak, ada kembaliannya. Kamu mungut sampah temenmu di teras, di sela-sela sekolah,
Ada upahnya, yakinlah. Senang hati kamu memungut pakai tangan kiri itu sampah, lalu cuci di wastafel tanganmu. Ada upahnya. Itu kecil kan, saya bilang. Itu saya pegang itu, Pak. Sekecil apapun saya berbuat sama orang, pasti Tuhan berikan kembaliannya. Ya, hukum tabur tuai. Tabur tuai. Terima kasih Pak Andre. Mantap. Jadi jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Iya. Nah, firman Tuhan kan. Oke. Pak Joko masih nggak monitor? Halo, Pak Joko. Mas Joko ini udah pulang kampung, Pak. Pak Joko lagi Pak. Lagi tadi ada di chatroom. Dia persiapan untuk malam, Pak. Oh, oke. Dia hanya monitor saja. Oke. Ya. Oke. Oma Ina ada buka kamera itu, Pak. Oma Ina. Mama Ina, oke. Bukan Mama Ina. Oma Ina. Cengkareng. Ya, silakan. Silakan Oma Ina kalau ada yang mau bisa bertanya. Ya, silakan. Buka mikrofonnya. Mikrofonnya mikrofonnya tertutup. Oke, very good. Ini saya perkenalkan diri ya, Pak. Oh ya, Oma Ina, selamat bergabung. Sebelumnya saya kedatangan tamu teman doa saya. Lagi datang ya. Ibu Min ya. Jadi sedikit terganggu ya. Jadi saya ini masih ada suami ya, si Opa ini umur 77 tahun, punya sakit demensia ya. Demensianya baru 2 tahun ini menurun sekali ya. Demensia Alzheimer ya, Alzheimer. Ya, Alzheimer. Alzheimer. Betul Pak, Alzheimer. Okay. Terus si Opa ini ya saya sehari-harinya saya sibuk dengan jualan makanan ya. Saya jualan dari sudah 15 tahun. Saya tekuni ya 15 Maksudnya tahun. jualan makanan, buka restoran atau buka warung? Ya, atau di rumah aja Pak, makanan matang online di rumah. Online ya, aja kan? Saya punya kantin di sekolah. Cuma karena sekolah cucu itu kantinnya semakin naik dan muridnya berkurang, akhirnya saya di rumah aja kembali. Ya, Udah 2 tahun saya di rumah, 3 tahun lah saya di rumah jualan. Nah, jadi sini saya mau saksikan bagaimana Tuhan Yesus itu baik ya Pak ya. Saya mau menyaksikan kehidupan rumah tangga anak saya, mujizat yang luar biasa Tuhan buat dalam kehidupan anak saya. Apa saksinya kan nanti ada seri berikut Pak Andre. Ya, Oma Ina. Nanti besok saya kasih waktu boleh? Karena hari ini waktunya terbatas. Karena ya baik, boleh Pak. Besok saya kasih waktu boleh? Oma Ina ya. Boleh Pak. Jam 1 siang ya. Oke. Ya baik Pak. Boleh. Baik. Nanti leluasa. Ini setiap hari Pak Andre? Setiap hari Senin, Selasa, Rebu, Kamis saja. Jadi Senin sampai Kamis. Kita mulai jam 1 siang. Ya, jika Bu Pina, Oma Ina tidak ada kesibukan, boleh masuk di Zoom sini ya. Zoom sini selalu ada ya, selalu ada saya, ada Pak Karel, ada Pak Bambang ya, ada teman-teman semua yang ada, selalu ada. Saya kebetulan saya makanya senang doa Pak. Mungkin talenta atau karunia yang Tuhan taruh, saya senang doa sekali. Ini setelah acara ini kan ada acara United Prayer, jadi saling mendoakan. Selalu ada. Hari ini Pak Saud dokter masih ada kesibukan, jadi tidak bisa tinggalkan rumahnya. Mudah-mudahan besok bisa konsultasi kesehatan, mungkin yang demensia tadi bisa ditanyakan sama dokter Saud besok ya. Jadi dokter Saud hari ini masih banyak kesibukan karena hari Senin kan, ya kita mengerti saja. Jadi setiap hari Senin sampai Kamis Pak Dokter Saud berjanji akan masuk di Zoom ini untuk memfasilitasi ya, untuk membantu teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan, bisa ditanyakan. Mungkin nggak sempat ke rumah sakit, nggak sempat ke dokter, boleh bertanya di sini. Mungkin mudah-mudahan bisa
bisa membantu. Ya, terima kasih atas kesaksian dari Ibu Pina ya. Hari ini memberkati saya untuk kita harus terus semangat ya, memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang belum kenal. Karena firman Tuhan kan, ini aku, utuslah dia. Nah, kebanyakan gitu kan. Tidak mau ini aku, utuslah aku kan. Harusnya firman Tuhan gitu kan. Tapi banyak orang, ini aku, utuslah Ibu Pina ke pedalaman sana. Nah, mari kita bersama-sama, ini aku Tuhan, utus aku. Supaya kita bisa menjangkau jiwa, memberitakan kebenaran pada setiap orang yang belum kenal. Ya, terserah. Maaf Pak Andre. Ya, Pak Andre, silakan. pendeta? Enggak, bukan. Yang pendeta siapa di sini? Pendeta mungkin Pak Bambang lah, dia wakil pendeta. Pak Bambang. Pak Bambang ya, Pak Bambang. Pak Bambang. Pak Bambang. Ya. Pak Bambang. Kalau seperti itu tadi gimana Pak? Besok lah. Tapi saya pasti tanya besok. Pertanyaan saya besok. Ayat firman Tuhan tadi mengatakan, di sini aku, utuslah dia. Itulah. Kebanyakan itu, utuslah dia. Nggak mau kita besok saya mau tanyakan Pak. Besok saya mau tanyakan ya Pak. Karena saya selalu tidak sedia menjadi sintua Pak. Ya. Tanggung jawabnya besar. Itu besok saya tanyakan. Saya juga bisa jawab Bu. Besok aja lah. Besok. Itu nanti biar Pak Bambang juga boleh jawab. Saya pun bisa jawab. Oke. Terima kasih Bu Pina Ginting ya sudah memberikan kesaksian pengalaman hidupnya dengan susah payah ya, tidak mudah kan, dengan di tempat pedalaman yang tidak ada lampu ya, tidak ada banyak fasilitas, tapi tetap mau bayar harga ya, karena jerih payahmu tidak pernah sia-sia, karena semua Tuhan perhitungkan loh. Perhitungkan, masih ada kembalinya. Ya toh, Bu Pina masih ada kembalian. Masih lebih nama. Ya toh, masih lebih. Ya, oke, terima kasih Bu Elpina atas kesaksiannya bisa memberkati kita. Kita akan kembali besok ya untuk kesaksian dari Oma Ina. Jadi hari ini saya cukupkan ruang kesaksian ini sampai di sini. Saya kembalikan ke Pak Karel. Monggo Pak Karel. Ya.